Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmi, Presiden Jokowi mengganti kebijakan PSBB Jawa Bali menjadi PPKM skala mikro mulai 9 Februari 2021 mendatang. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional Alexander Kaliaga Ginting menyatakan Presiden Jokowi telah meminta jajarannya untuk mengakhiri pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB atau penerapan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM se-Jawa Bali yang bakal berakhir pada 8 Februari 2021 mendatang. Bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya setelah berikut ini. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak salah paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagikan informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Presiden Jokowi mengganti kebijakan PSBB Jawa Bali menjadi PPKM skala mikro mulai 9 Februari 2021. Untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19, pemerintah bakal menerapkan PPKM berskala mikro yang berlangsung mulai 9 Februari 2021. Pada PPKM skala mikro itu mewajibkan di setiap desa dibentuk posko untuk mendampingi puskesmas menangani pasien COVID-19 yang diisolasi. Berdasarkan keputusan dari Presiden kita bahwa mulai tanggal 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM skala mikro. Artinya harus ada posko di desa, posko yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak, ungkap Alex dalam siaran pers di Twitter BNPB Jumat 5 Februari 2021. Menurut Alexander, dengan pemberlakuan PPKM skala mikro ini, maka diharapkan dapat membuat pelaksanaan protokol kesehatan di tingkat terendah semakin ketat. Sebab, selama pelaksanaan PSBB se-Jawa Bali, ada persoalan yang timbul, yakni pengawasan terhadap orang-orang yang sedang dalam proses isolasi. Dengan demikian, PPKM skala mikro ini diharapkan bisa membantu petugas puskesmas untuk melakukan pengawasan pada pasien yang sedang isolasi mandiri. Sehingga kata Alexander, mereka yang diisolasi atau yang dikarantina harus 14 hari memang harus dikurung. Kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya kita harus intervensi sampai ke daerah paling jauh, ke rakyat pedesaan. Kita buat program PPKM skala mikro. Namun hal demikian oleh pakar menyebut PPKM mikro hanya berubah dari makro, tapi pelaksanaannya tidak jelas. PPKM mikro akan diterapkan mulai Selasa 9 Februari 2021. PPKM mikro ini merupakan langkah untuk mempermudah pengawasan kasus COVID-19 hingga tingkat desa. Menurut para ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga UNER Surabaya, Dr. Muhammad Athoillah Isfandi MKes, yang terpenting sebenarnya
istilah PPKM sendiri menjadi masalah sebab tidak ada di undang-undang. PSBB lah yang disebut sebagai alternatif dari karantina wilayah. Muhammad Athoillah menjelaskan jika berdasarkan konsep epidemiologi, ketika penyebaran penyakit itu tidak terkendali, maka yang paling cocok adalah karantina wilayah. Hanya konsekuensi karantina wilayah ini terdampak pada kekuatan dari pemerintah pusat maupun daerah. Karena kalau karantina wilayah langsung, pemerintah harus menanggung kebutuhan selama daerah itu dikarantina, dan ini akan juga sangat efektif ketika penyebaran penyakit itu masih belum meluas seperti sekarang. Sehingga karantina wilayah pun kalau dilakukan sekarang juga memang nanti akan mengendalikan penyakit, tapi tentu tidak akan langsung selesai. Karena penyebaran penyakit sudah terlalu meluas, sehingga seharusnya PSBB menjadi satu kompromi. Maka jangan dimodifikasi jadi lebih longgar lagi menjadi PPKM, ungkap Athoillah saat dihubungi detik.com Sabtu 6 Februari 2021. PPKM itu sebenarnya adalah PSBB setengah hati. Yang penting ada kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Tetapi kenyataan di lapangan implementasi tidak jelas dan tidak tegas. Kalaupun kemudian salah satu alasan PPKM mikro adalah penyelesaian penyebaran penyakit lebih ke hulu, bukan begitu maksud dari penyelesaian masalah di hulu itu. Tapi di hulu lebih ke pengendalian resiko penularan di masyarakat. Sehingga konteksnya itu bagaimana meningkatkan selain kepatuhan, protokol kesehatan, 3T yang harus diperkuat, ungkap Athoillah. Bahkan Athoillah mengatakan penanganan yang lebih ke hulu adalah bahwa resiko penularan penyakit di hulu harus lebih diawasi, sehingga yang menjadi fokus ialah protokol kesehatan harus dipertegas. Kemudian 3T di level mikro itu juga harus ditingkatkan.